Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang uji square atau uji chi-kuadrat. Nah, apa itu uji chi-square? Uji chi-square yaitu alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas. Nah, bila data berbentuk nominal dan sampelnya itu besar. Selanjutnya yaitu tujuan uji chi-square. Tujuan uji chi-square yaitu ada 5. Yang pertama, untuk menguji perbedaan proporsi presentasi antara beberapa kelompok data. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik. Yang ketiga yaitu independensi test yang bertujuan untuk menguji ada tidaknya asosiasi atau hubungan di dalam kelompok. Yang keempat yaitu homogeneity test yang bertujuan untuk menguji homogenitas antara subkelompok. Tujuan yang terakhir yaitu goodness of fit yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yakni tentang prinsip dasar uji chi-square. Nah, pada proses pengujian chi-square ini adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Apabila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapan berbeda, maka pengujian tersebut dikatakan mempunyai perbedaan yang bermakna. Ini merupakan cara atau contoh perhitungan dalam pengujian chi-square. Selanjutnya yakni tentang ketentuan pemakaian chi-square. Agar pengujian hipotesis menggunakan uji chi-square dapat digunakan dengan baik, maka kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, ketentuan pemakaian ini ada 5 ketentuan. Yang pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoritis dengan distribusi sampling. Yang kedua, pengamatan harus bersifat independen, yakni berarti bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap jawaban subjek yang lain. Yang ketiga, pengujian chi-square hanya dapat digunakan pada data diskrit atau data kategori. Nah, yang sebelumnya data kontinu itu sudah dikelompokkan dan menjadi data yang kategori. Yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati. Dan yang terakhir, secara umum, bila nilai yang diharapkan terletak dalam satu sel terlalu kecil atau kurang dari 5, sebaiknya chi-square tidak digunakan karena dapat menimbulkan taksiran yang berlebihan sehingga banyak hipotesis yang ditolak kecuali dengan koreksi dari atas. Nah, pada pengujian chi-square dengan banyak kategori, bila terdapat lebih dari satu nilai ekspektasi kurang dari 5, maka nilai-nilai ekspektasi tersebut dapat digabungkan dengan konsekuensi jumlah kategori akan berkurang dan informasi yang diperoleh juga berkurang. Yang selanjutnya ada penggunaan uji chi-square. Ada 3, yaitu yang pertama uji kebaikan sesuai. Maksudnya adalah menguji apakah data sampel sesuai dengan distribusi teoritis tertentu. Misalnya yaitu memeriksa apakah hasil lemparan dadu seimbang. Yang kedua ada uji independensi. Uji ini yaitu memeriksa apakah dua variabel kategorik saling independen atau memiliki hubungan. Misalnya yaitu memeriksa apakah jenis kelamin terkait dengan preferensi genre film. Yang terakhir ada uji homogenitas. Uji ini adalah menguji apakah 2 atau lebih kelompok sampel memiliki proporsi yang sama untuk suatu kategori tertentu. Sederhananya, maksud dari uji homogenitas ini yaitu
memeriksa apakah beberapa kelompok sampel memiliki proporsi yang sama untuk suatu kategori tertentu. Misalnya yaitu memeriksa apakah proporsi siswa yang lulus ujian matematika sama di beberapa sekolah. Yang selanjutnya ada syarat penggunaan uji chi-square. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Maksudnya yaitu data harus diambil secara acak. Ini berarti bahwa setiap orang atau item harus memiliki kesepakatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua, ada pengamatan independen. Maksudnya yaitu data yang dikumpulkan tidak boleh saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu frekuensi harapan. Maksudnya frekuensi harapan ini yaitu tiap sel dalam tabel kontingensi harus memiliki frekuensi harapan minimal 1 dan sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari total sel. Lalu yang terakhir ada besar sampel. Maksudnya yaitu disarankan untuk memiliki sampel lebih dari 40 agar hasil uji lebih akurat. Dapat dilihat pada slide selanjutnya yaitu ada contoh soal. Uji chi-square dapat digunakan untuk berbagai macam situasi, antara lain suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang asupan lauknya baik dan 70 orang asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb, ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 orang yang dinyatakan anemia. Sedangkan dari 70 orang yang asupan lauknya kurang, ada 20 orang yang anemia. Ujilah apakah ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Di sini menunjukkan jawaban yaitu hipotesis HO.2P1 sama dengan P2 atau tidak ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. HO.2P1 tidak sama dengan P2 atau ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Lalu perhitungannya dapat dilihat pada slide selanjutnya.